Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan mereview tentang buah apukat Wina. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Buah apukat Wina seringkali diidolakan oleh para petani di MDPL yang tinggi, tetapi ada dampak negatif dari pertumbuhan di MDPL yang rendah. Berikut ini adalah review kami tentang Wina di MDPL yang rendah. Nah, assalamualaikum sahabat botanikal semuanya. Di sini kita akan review yang namanya apukat Wina. Nah, di sini saya sudah ada ya apukat Wina. Nah, kalian kita beritahu kalau misalnya gantelnya itu copot atau batang ya kayak apa ya tangkainya yang di sini itu copot, dia akan menjalar kebusukan. Jadi itu ya contohnya seperti ini ya. Ini kita panen yang dulu yang pernah kita share yang di sini loh. Nah, ini ada apukat yang jatuh dan kita tidak tidak menjualnya. Jadi cuman apa ya namanya ya? Kita save aja. Jadi kita kan ya juga memikirkan kualitas juga ya. Jadi ini apukatnya ini apukat yang jatuh. Ya kita review apukat ini yang jatuh ini yang sudah matang. Nah, kita melakukan pengeraman selama kisaran ya 5 sampai 7 hari dan sekarang sudah empuk ini. Nah, ini kita lihat yang ada di sini ya. Kalau misalnya apukat Wina di MDPL yang rendah ataupun lokasinya itu kurang cocok, banyak banyak lalat buahnya, itu biasanya itu akan kayak gini. Nah, ini kan tidak mulus nih. Ini dikarenakan mungkin MDPL-nya kurang cocok ataupun juga karena lalat buah menyerang. Nah, seperti itu. Jadi untuk kalian jangan heran ya kalau misalnya mempunyai Wina yang seperti ini ya. Kalau Wina itu di MDPL yang rendah itu memang kurang cocok, dan juga kalau kita panen itu biasanya itu masuk ke grade B, kalau enggak ya grade C, antaranya seperti itu, bukan grade A. Ya jadinya untuk kalian jangan heran ya. Nah, sekarang kita akan lihat kalau di sini. Nah, kenapa kok jangan sampai jatuh? Nah, kalau sampai jatuh itu bisa membuat seperti ini. Ini kan jatuh dan kita juga lihat-lihat lah ya untuk apakah bisa dipasarkan atau tidak. Dan ternyata itu jatuhnya itu di batu-batu. Jadi batu-batu kecil, kerikil ya, terus melukai si apukat tersebut. Jadi kita save aja, kita jangan jangan dijual karena itu akan seperti ini ya. Nah, setelah kita langsung buka aja setelah kita melakukan pengeraman. Nah, ini udah empuk nih, empuk sekali ya. Oke. Nah, jadi untuk kuningnya itu ini kok kenapa kuning pucat ya? Perlu saya luruskan, kalau untuk kuningnya itu kuning sekali ya. Cuman mungkin ini efek dari cahaya, jadi kuningnya itu tidak terlalu. Sedangkan ini kalau di sini ini kuningnya kuning sangat. Jadi memang kayak mentega. Nah, seperti itu. Dan kita coba untuk lihat bijinya itu bisa dikatakan seperti apukat-apukat lokal. Jadi besarnya itu seperti apukat-apukat lokal. Sedangkan untuk dagingnya sendiri, dagingnya itu banyak ya. Ini termasuk tergolong ke apukat yang kecil ya. Yang saya review ini apukat yang kecil, dan dikatakan kalau yang ini kan juga dikatakan pekiran lah. Jadi kita tidak jual. Nah, seperti itu. Untuk kuningnya bagus ya. Nah, kenapa saya sering mengatakan kalau panen jangan sampai gandelnya itu lepas. Nah, ini dikarenakan ini kan lepas nih. Jadi ada kebusukan karena apa? Gantelnya ini atau batangnya ini copot, sehingga kemungkinan bakteri atau apapun itu masuk ke dalam dan juga membuat kebusukan dari si apukat. Nah, seperti itu. Tidak terkecuali juga yang jatuh sini. Pasti di sini itu juga ada kebusukan juga ya. Jadi memang riskannya kalau apukat Wina ataupun apukat-apukat yang lainnya, jika gantelnya itu copot itu pasti akan kebusukan. Enaknya apukat di sini kalau kita itu panen itu tidak semerta langsung matang 3 hari 2 hari, enggak, melainkan bisa 1 minggu baru matang atau
2 minggu baru matang. Ada yang 2 minggu baru matang, tapi itu biasanya adalah apukat-apukat yang masih muda, belum siap panen, terus dipaksa untuk dipanen. Jadi mengejar yang namanya price atau ongkos dari apa namanya biaya apa namanya itu price dari apukat. Jadi harga dari apukat itu sedang tinggi, mereka dipaksakan aja untuk dipetik. Nah, jadi yang jadi korban nanti adalah konsumen. Oke, kembali ke reviewnya. Kalau apukat Wina bisa dikatakan banyak airnya, ya. Diginiin udah banyak airnya ya. Nih, udah kelihatan ya airnya ya keluar ya. Tidak seperti apukat kendil. Kalau apukat kendil itu lebih pulen dan lebih aromanya lebih apa ya? Kayak kalau dibelah itu aroma dari apukat itu tercium meskipun sedikit. Tapi kalau yang ini sama sekali tidak tercium. Nah, bedanya di situ. Kalau apukat yang lainnya bisa dikatakan ya ini hampir mirip sama yang namanya apukat kayak apukat peluang ya. Apukat peluang, tapi kalau peluang lebih kuning lagi sih. Iya, dan juga hijaunya ini rada kesini, rada masuk lagi kalau apukat peluang. Tapi kalau yang ini hampir mepet ke apa namanya ke kulit. Nah, perlu kalian tahu lalat buah itu menyerangnya di sini. Ya, dia akan bertelur menusukkan kayak apa ya? Kayak jarum, yang ya antuk jarum. Terus dia bertelur di sini. Nah, seperti ini. Jadi kayak lebah, soalnya memang kayak lebah, dia menyuntikkan telur ke dalam apukat ini, dan larva pun akan menggerogoti yang ada di sini. Nah, makanya jadi tidak mulus yang ada di sini. Tapi kita coba yang lihat di sini. Nah, ini kan nggak ada nih. Bentar, ini kita fokusin. Nah, di sini tidak ada sama sekali lubang, ya. Yang tadi saya bilang apa namanya? Tidak mulus ya, tidak ada lubang sama sekali. Nah, berarti lalat buah tidak menyerang. Nah, nih bersih ya, lalat buah tidak menyerang apukat ini, melainkan karena MDPL yang rendah dan tidak cocok untuk apukat Wina. Dan itu sudah terbukti ya kalau yang ini. Jadi kita cukup apa namanya cukup kayak gini aja, cukup mengupasnya aja. Kalau sudah mengupas kayak gini, tiba-tiba ada kayak lubang atau kayak apa ya namanya ya, kayak jalan, kayak ulat. Nah, itu kemungkinan adalah lalat buah. Nah, jadi cuman dikletek kayak gini, ini kan mulus yang di dalam. Nah, berarti ini tidak terserang oleh lalat buah. Ya. Nah, ini bagus nih. Coba juga. Oke, saya ambil gelas dulu. Nah, mungkin kita icip sedikit ya. Ya, kalau airnya sih berair ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang berair. Aromanya ya standar ya. No, MDPL nggak cocok ini kayak gini. Jadi buat kalian yang ingin menanam apukat dan belum terlanjur menanam apukat, jangan terlalu mengikuti yang namanya tren. Cari yang memang itu ginjahnya, produksi apukatnya, rasa dari apukat, dan mudahnya pemasaran. Karena memang ada apukat kayak apukat kendil yang mudah dipasarkan. Bahkan milik kami yang intinya itu belum matang atau belum siap untuk dipanen, itu udah ada yang order gitu loh. Nah, ini kan nggak normal ini karena memang MDPL kan kayak gini nih. Nah, ini kemarin yang jatuh ya. Jadi bukan karena MDPL kemarin yang jatuh, karena kita tidak memungkirinya kalau jatuh ya kayak gini. Nah, ya, jadi memang ada kebusukan. Nah, kayak gini kan busuk karena jatuh. Nah, kita bersihkan ya, masukkan saja karena memang sudah bersih dan juga tinggi. Jadi kalian bisa menanam apukat yang namanya apukat Wina, dikarenakan apukat Wina ini sangat cocok di daerah yang dingin, dan juga karena
lalat buah biasanya itu kalau daerah dingin itu sulit berkembang. Jadi kemungkinan besar akan mulus. Nah, seperti itu. Nah, gitu aja ya reviewnya. Saya mau makan sama yang namanya, biasanya saya campur sama yang ini. Ini bukan endorse ya, coklatos. Ini bukan endorse, tapi memang kesukaan gitu. Ya, semoga kita sukses selalu. Dan juga untuk kalian yang ingin bibit, kita juga punya bibit. Silahkan kontak kami yang ada di sini, oke? Nah, tadi itu adalah pembahasan dari kami. Gimana menurut kalian? Jangan lupa klik subscribe, komen, dan bagikan ke temanmu agar temanmu tahu apa yang kamu tahu. Dan jangan lupa kunjungi juga channel kami di sini agar tahu video-video menarik lainnya tentang botanikal. Akhir kata, apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.